capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Griezmann menunggu ada tawaran dari Manchester United lagi. Manchester United dilaporkan mengincar pemain pinjaman Atletico Madrid, Antoine Griezmann, untuk bursa transfer musim panas lalu. Griezmann sendiri baru dimainkan oleh pelatih Atletico Madrid Diego Simeone setiap pertandingan berjalan 1 jam musim ini. Pemain milik Barcelona tersebut kembali ke Atletico Madrid dengan status pemain pinjaman selama 2 tahun musim panas lalu. Tetapi perselisihan yang rumit dengan Barcelona membuat Los Colchoneros percaya untuk memainkan Griezmann kurang dari 45 menit akan membuat pengeluaran klub lebih hemat. Dikutip dari Tribal Football pada Minggu 18 September, kesabaran pemain internasional Prancis tersebut habis dan ingin pindah secara permanen pada Januari untuk menyelesaikan situasinya. Manchester United dilaporkan telah bertanya soal Griezmann selama musim panas. Tetapi Griezmann saat itu lebih memilih untuk memperbaiki karirnya di Atletico, klub yang sudah dia sumbang 100 gol selama periode pertamanya antara 2014 dan 2019. Namun dengan minimnya menit bermain di Atletico Madrid dan rumitnya strategi transfer peminjaman dirinya membuat Antoine Griezmann berharap klub IPL Manchester United kembali menawarnya. Manchester United kabarnya tergoda untuk merekrut sang striker musim panas lalu, tetapi pada akhirnya memprioritaskan target lain. Ketidakpastian seputar masa depan Cristiano Ronaldo membuat posisi pelatih Manchester United Erik ten Hag menjadi sulit. Tetapi pemain internasional Portugal tersebut sepertinya akan bertahan untuk musim ini. Dengan cedera yang kerap dialami oleh Anthony Martial dan juga Marcus Rashford, pilihan untuk mendatangkan Griezmann menjadi semakin logis. Gareth Southgate tidak langsung membuat keputusan aneh menyangkal susunan pemain Erik ten Hag. Rio Ferdinand mengaku heran dan bingung atas keputusan pelatih timnas Inggris Gareth Southgate saat dia memilih untuk mengambil bek Manchester United Harry Maguire dan juga Luke Shaw. Ferdinand heran karena Southgate melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang dia katakan sebelumnya dan memberikan imbas kepada Sancho dan juga Rashford. Maguire dan Luke Shaw, pemain timnas Inggris itu hanya mendapatkan waktu bermain yang sangat sedikit di Liga Inggris untuk musim ini. Faktor mengapa Erik ten Hag belum memberikan peluang bermain yang cukup banyak karena kedua pemain tersebut ikut andil dalam kekalahan besar Manchester United dari Brentford dengan skor 4-0. Uniknya lagi, meski kedua pemain tersebut jarang dimainkan oleh Erik ten Hag, namun keduanya dipanggil untuk masuk dalam skuad The Three Lions Gareth Southgate. Mereka dipanggil untuk pertandingan UEFA Nations League melawan Italia dan juga Jerman. Dua pemain Manchester United asal Inggris lainnya yang justru tampil impresif sejauh ini, yakni Jadon Sancho dan juga Marcus Rashford, malah dicoret. Maguire dan juga Luke Shaw adalah dua pemain papan atas yang diturunkan oleh Erik ten Hag menyusul kekalahan 4-0 dari Brentford bulan lalu. Satu-satunya penampilan Luke Shaw sejak itu adalah sebagai pemain pengganti pada babak kedua dalam kemenangan 2-0 Liga Eropa atas FC Sheriff pada hari Kamis. Pemain berusia 27 tahun itu telah menjadi bek kiri pilihan pertama Gareth Southgate sejak Euro 2020. Sementara Maguire adalah konstanta di pertahanan The Three Lions. Jadon Sancho akan menjadi salah satu pemain yang akan melihat skuad timnas Inggris dan berpikir jika dia telah melakukan apa yang dapat diharapkan dari seorang pemain sayap Inggris musim ini untuk masuk dalam seleksi timnas. Saya pikir pantas jika dia merasa tidak puas, ungkap Rio Ferdinand. Hal yang menjadi kejutan adalah jumlah pemain yang dimiliki oleh Gareth Southgate yang tidak bermain reguler di klub mereka masing-masing cukup banyak. Mengingat pernyataan awal yang dibuat soal pemilihan pemain yang ada dalam performa terbaik dan juga bermain secara reguler, ini agak mengejutkan, tambah dari Ferdinand. Persaingan bintang muda Manchester United, Arsenal, Liverpool untuk Golden Boy 2022 dan ini daftar pemainnya. Persaingan bintang muda Manchester United, Liverpool, dan Arsenal terjadi soal peluang meraih Golden Boy 2022. Persaingan bintang muda Manchester United, Liverpool, dan Arsenal terjadi soal peluang meraih Golden Boy 2022. Sejumlah pesepak bola muda paling menjanjikan di Eropa masuk dalam daftar pendek untuk mengklaim penghargaan Golden Boy tahun ini. Sejumlah pemain muda Arsenal, Liverpool, dan juga Manchester United juga masuk nominasi untuk bersaing memperebutkan penghargaan Golden Boy 2022. Penghargaan yang diselenggarakan oleh outlet Italia Tuttosport dan juga diputuskan oleh para jurnalis untuk memberikan penghargaan kepada pemain terbaik di bawah usia 21 tahun yang bermain di papan atas seluruh Eropa. Pemungutan suara yang berlangsung sepanjang tahun dengan daftar 100 orang yang awalnya diterbitkan pada Juni lalu.
Itu telah disempitkan sepanjang tahun dengan pengurangan pada Juli dan Agustus dan akan diacak menjelang putaran final pemungutan suara. Anthony Elanga dari Manchester United termasuk di antara mereka yang belum bisa memenangkan penghargaan setelah membuat terobosan setan merah musim lalu di bawah bos sementara Ralf Rangnick. Dia juga telah diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag musim ini, sementara juga mendapatkan pengakuan internasional dengan timnas Swedia. Pemain sayap Arsenal Marquinhos juga masuk dalam nominasi Golden Boy 2022. Di tempat lain, Liverpool, pemain muda Harvey Elliott tetap dalam daftar setelah memainkan peran penting bagi The Reds selama setahun terakhir setelah cedera pergelangan kaki yang mengerikan. Bintang Borussia Dortmund dan juga Inggris Jude Bellingham tampaknya berada di antara yang terdepan setelah tahun yang menakjubkan. Eduardo Camavinga bisa menjadi pemenang yang pantas setelah memainkan peran penting dalam kesuksesan Real Madrid di Liga Champions musim lalu. Digadang-gadang bersinar di era Erik ten Hag, begini nasib Donny van de Beek. Donny van de Beek belum menunjukkan progres signifikan bersama Manchester United pada musim ini. Bahkan kedatangan Erik ten Hag sebagai manajer tidak memberinya dampak yang besar bagi karirnya. Awalnya Donny van de Beek diyakini bakal jadi tulang punggung lini tengah United, sebab ketika masih bermain di Ajax, pemain 25 tahun itu tampil sangat bagus. Dia membantu Ajax meraih 1 gelar juara. Namun 2 musim pertama Donny van de Beek tidak berjalan mulus. Dia tidak mendapatkan menit bermain yang cukup pada era Ole Gunnar Solskjaer dan juga Rangnick. United menunjuk Erik ten Hag sebagai manajer mulai musim ini. Erik ten Hag adalah bekas pelatih Ajax Amsterdam dan Donny van de Beek pernah menjadi anak asuhnya. Mereka punya cerita indah di Ajax. Erik ten Hag diharapkan bisa mengembalikan Donny van de Beek ke level terbaiknya. Hanya saja sejauh ini yang terjadi adalah jauh panggang dari api. Donny van de Beek belum juga tampil bagus seperti saat di Ajax. Dari 6 laga yang dimainkan oleh United di Premier League, Donny van de Beek hanya 3 kali turun ke lapangan, semuanya sebagai pemain pengganti. Donny van de Beek hanya mendapatkan kesempatan bermain selama 19 menit. Donny van de Beek memang belum mampu menebus tim utama Manchester United. Bahkan ketika Erik ten Hag datang, kondisinya juga tidak membaik. Akan tetapi Donny van de Beek pun masih belum menyerah di United. Saya benar-benar bekerja keras untuk itu, jadi saya yakin saya akan melakukan yang terbaik. Bagian terakhir musim lalu saya cedera, jadi saya banyak kehilangan kesempatan untuk bermain, ungkap Donny van de Beek. Saya bisa merasakan itu dalam beberapa minggu pertama pramusim, tetapi sekarang saya mulai merasa lebih baik dan lebih baik. Jadi saya benar-benar merasa positif, tambah dari Donny van de Beek. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford into the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the